Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nus dalam channel Bang Nus, dan salam kenal bagi yang baru pertama berkunjung ke channel saya ini. Baik teman-teman, sebelum menonton lebih lanjut, mohon diklik like, subscribe, dan komen bagi yang belum mengerti, serta tekan tanda lonceng di samping dan pilih semua agar tetap mengikuti video-video terbaru tutorial dari saya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menambah mapel lokal pada aplikasi e-rapor kurikulum merdeka. Yang dimaksudkan mapel lokal di sini adalah mapel yang oleh kebijakan sekolah diajarkan di sekolah namun belum diakomodir di aplikasi Dapodik. Misalnya di SMA saya, di sekolah saya itu diajarkan bahasa Jerman dan bahasa Jepang di fase E. Namun bahasa Jerman dan bahasa Jepang di fase E itu pada aplikasi Dapodik itu belum diakomodir. Kita buka aplikasi Dapodik, lalu kita ke rombongan belajar, lalu ke pilih reguler, lalu kita ambil contoh salah satu kelas di fase E1, kita klik di pembelajaran. Nah, kita lihat di sini yang ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan bahasa-bahasa yang lain itu belum diakomodir di Dapodik. Namun dalam prakteknya di sekolah itu diajarkan bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Oleh karena itu kita menambahkan secara manual pada aplikasi e-rapor kurikulum merdeka. Kita buka aplikasi e-rapor kurikulum merdeka. Nah, ini misalnya saya logout saja. Nah, silakan kita login dengan username dan password yang sudah kita regis pada saat pertama sekali menginstal e-rapor kurikulum merdeka. Jika teman-teman lupa dengan password, silakan klik pada reset password menggunakan fasilitas reset password. Nah, sekarang kita klik masuk. Lalu kemudian ini tampilan nama sekolah saya klik di nama sekolah, lalu tampilan dashboardnya seperti ini. Lalu kita menuju ke data referensi lokal, lalu kita mengecek apakah mata pelajaran bahasa Jerman dan bahasa Jepang sudah ada pada database e-rapor kurikulum merdeka. Oleh karena itu kita akan menuju ke data mengajar, lalu kemudian kita pilih mata pelajaran, klik di situ, kita cek apakah bahasa Jerman dan bahasa Jepang sudah ada di sini atau belum. Nah, kita lihat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jerman. Bahasa Jepang tidak ada. Jadi yang sudah ada pada database e-rapor kurikulum merdeka hanya bahasa Jerman, sedangkan bahasa Jepangnya belum ada. Sedangkan bahasa Jerman dan bahasa Jepang diajarkan pada sekolah saya. Lalu yang berikut kita cek juga di mapping rapor. Kita klik di mapping rapor, kita pilih kurikulum SMA Merdeka, lalu pilih tingkat 10. Lalu kemudian kita cek. Nah, yang ada hanya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Jerman dan bahasa Jepang tidak ada. Belum ada di sini. Oleh karena itu kita menambahkannya secara manual. Kita klik pada mata pelajaran, lalu kemudian kita pilih tambah mapel lokal. Nah, teman-teman, di sini ada ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial. Ini sudah saya jelaskan pada saat saya membuat video tutorial bagaimana cara menginstal e-rapor kurikulum merdeka. IPA dan IPS ini merupakan gabungan dari beberapa mapel. Yang tercetak di e-rapor SMA itu hanya mata pelajaran IPA dan mata pelajaran IPS. Yang mana mata pelajaran IPA ini merupakan gabung dari fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan mata pelajaran IPS ini merupakan gabung dari sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Oke, untuk menambah mata pelajaran yang kita tambahkan di sini adalah mata pelajaran yang belum ada pada database e-rapor kurikulum merdeka. Yang mana di sekolah saya diajarkan mata pelajaran bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Bahasa Jerman sudah diakomodir, sudah ada pada database kurikulum merdeka yang sudah kita cek tadi, yang belum hanya bahasa Jepang. Oleh karena itu kita klik pada tambah mapel lokal, lalu kemudian di sini kita pilih mata pelajaran, kita cari mata pelajaran lokal. Di sini saya mencari mata pelajaran bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang ada, lalu kemudian kita klik di bahasa Jepang, lalu kemudian kita klik nama ringkas. Nama ringkas ini yang dimaksudkan di sini dengan tujuan agar dia tercetak pada header ledger nilai. Oke, setelah itu kita klik proses. Nah, dia muncul di sini bahasa Jepang. Setelah itu kita pindah yang berikut ke data mengajar. Kita pilih data mengajar, lalu kita pilih tambah. Nah, di sini kita pilih kelas, kita pilih dari rombel yang diajarkan bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Misal di sini saya tambahkan dulu bahasa Jepang. Baru saya tambahkan secara manual dari kelas E1 sampai dengan E6. Kita mulai dari E1, mata pelajaran bahasa Jepang. Lalu kita pilih guru mengajar, lalu kemudian kita klik proses. Sekarang masuk ke E2.
pilih mata pelajaran bahasa Jepang sudah ada, lalu pilih guru mengajar, proses. Demikian seterusnya sampai dengan kelas E6. Oke, bahasa Jepang sudah selesai. Sekarang kita tambahkan lagi untuk bahasa Jerman. Kita mulai lagi dari E1, lalu kemudian bahasa Jerman, pilih guru yang mengajar, lalu kemudian kita klik proses. Demikian pun E2 dan seterusnya sampai dengan E6 sesuai dengan jumlah rombel di kelas 10 di fase E. Oke, sudah selesai, data mengajar sudah kita tambahkan. Sekarang kita cek di mapping rapor apakah bahasa Jerman dan bahasa Jepang ini sudah muncul di mapping rapor atau belum. Kita klik mapping rapor, nah kemudian kita pilih kurikulum, lalu kemudian kita pilih tingkat. Nah di sini kita lihat bahasa Inggris, bahasa Indonesia, nah bahasa Jepang, bahasa Jerman sudah ada di sini. Sekarang kita pilih kelompok di sini. Kelompok umum, dua-duanya kelompok umum, lalu kita buat penomoran di samping ini. Nomor yang terakhir rapor ini adalah nomor 11 di sekolah saya, lalu saya tambahkan 12 bahasa Jerman, dan 13 bahasa Jepang. Setelah kita membuat pengelompokan ini, kelompok dan nomor urut, lalu kemudian kita klik simpan perubahan. Nah teman-teman, setelah kita membuat seperti ini, tinggal guru yang mengampu mata pelajaran lokal yang bersangkutan login dengan akunnya di aplikasi rapor dan memulai proses penginputan nilai. Demikian saja, semoga bermanfaat.